Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Horror Persen, relate sih. Jadi semoga teman-teman semuanya sehat dan sehat walafiat, amin. Jadi cerpen kali ini tuh cerpen karangan Anna Jihan Oktiana, kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 19 Maret 2023. Judulnya Bayangan Misterius. Di kegelapan hamparan aspal, aku langkahkan kaki. Sesekali kepalaku berkeliling dengan mata yang meraba himpitan malam. Bulu roma terasa bangkit dari tidurnya. Kala aku merasakan keanehan, seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jauh, tapi nyatanya tak ada siapapun di jalanan ini. Cahaya lampu yang tak bisa memecah keheningan menjadi terasa angker untuk kupandang. Aku beranikan diri untuk tetap melangkah di jalan ini, walau banyak rumor yang mengatakan jalan ini angker. Benar saja, karena di samping jalan ini ada bangunan tua mirip bekas bangunan Belanda. Bau anyir dan amis terkadang suka melintas di hidung orang yang melewat di depannya. Tak jarang sosok perempuan berambut panjang memakai daster putih terlihat sedang menyisir rambutnya di lantai 2 bangunan tua itu. Sering pula terdengar suara-suara aneh yang memekakan telinga. Setiap dicari sumber suaranya, tak ada seseorang atau benda bersuara yang didapat. Seolah menjadi lagu mistis pengiring kehidupan para penghuni bangunan tua itu. Kutarik resleting jaket sampai ke leher dan memberanikan diri untuk terus berjalan. Mulutku tak henti-hentinya berkemit-kemit karena ketakutan. Sesuatu aneh terjadi, seperti ada yang berjalan di sampingku dan menundukkan kepala persis sepertiku berjalan. Saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa yang berdiri di sampingku. Bulu romaku semakin jadi berdiri. Bergidik ngeri, aku kembali berjalan, dan kali ini aku putuskan untuk sesekali melirik ke arah sampingku. Penasaran akan siapa yang sedang ingin bermain-main denganku. Dek, aku terdiam sejenak. Aku melihat bayanganku ada 4. Nah loh, siapa ini? Saat aku berpaling, hanya ada lampu satu yang menerangi jalanan ini. Setahuku jika lampunya satu, tidak mungkin bayangannya jadi 4 gini. Saat aku melihat kembali ke arah bayangan itu, bayangannya telah menghilang. Kembali normal, kok bisa? Aku kembali berjalan berselimut rasa takut yang masih berkelayut. Kembali, aku merasakan ada yang berlalu di depanku dengan cepat. Setiap kulihat tak ada siapapun. Padanganku kembali tertunduk, dan kini bayanganku kembali menjadi 4. Ditambah ada bayangan seorang perempuan yang sedang merangkulku. Tapi aku tidak merasakan ada orang yang merangkulku. Segera aku percepat langkah kakiku. Aku benar-benar menjadi bahan mainan oleh hantu-hantu penunggu bangunan tua itu. Tak. Bayangan yang sempat menghilang kini kembali muncul. Aneh, padahal hanya ada aku di sini. Tapi kenapa bayangan itu seolah berjalan tergesa-gesa saat aku berhenti? Brum, suara aneh kembali aku dengar, seperti suara motor yang sedang digas. Saat aku edarkan pandangan, hanya kegelapan pekat yang kuraba. Mataku kembali tertuju pada bangunan tua yang jaraknya sudah lumayan jauh dariku. Dari sana seperti banyak mata yang tertuju perhatiannya padaku. Tak, brak. Lagi-lagi suara itu, aku kembali menghadap ke depan, nihil. Tak ada siapapun di depanku. Ngekok, cekrek, srek. Aku tutup telinga karena takut mendengar suara-suara itu. Bayangan itu kembali hadir. Bayangan itu menyerupaiku. Tapi kenapa dia melambaikan tangan, sedangkan aku sedang menutup telinga? Dek, aku merasakan ada seseorang yang menepuk bahuku. Mulutku terus berkemit-kamit, berharap aku tidak melihat rupa dari makhluk yang sedang menggangguku. Seseorang yang ada di belakangku terus menepuk bahuku. Akhirnya, aku beranikan diri untuk memalingkan muka dengan mata yang terpejam. Jangan ganggu aku, kata-kata itu selalu keluar dari mulutku. Perlahan, aku membuka mata dan aku berteriak histeris.
Segera aku berlari kocar-kacir meninggalkan sosok yang aneh itu. Sosok itu tak serupa dengan manusia dan tak mirip dengan binatang. Dia tersenyum ngeri padaku dengan kepala miring. Mungkin sosok itu yang sempat menggangguku tadi. Merinding. Setelah aku ceritakan semuanya pada ibuku, ternyata rumor yang beredar dari mulut ke mulut itu benar. Bukan sekadar mitos belaka. Ternyata sosok yang tadi malam mengejekku adalah seseorang yang hidup di zaman Belanda dan mati secara mutilasi. Sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Hingga akhirnya mendiami bangunan tua itu. Semenjak itu aku tidak pernah lagi melewati jalan itu. Biarpun aku harus memutar dan berjalan lebih jauh, tak masalah. Asalkan tak ada lagi makhluk tak kasat mata yang menggangguku. Walau terkadang suka teringat kembali sosok bayangan misterius dalam pikiranku. Ya, jadi itu bayangan misterius. Jadi pemeran utama ini dia jalan kaki di jalanan itu yang ada bangunan tua dan tumornya. Memang banyak kejadian aneh seperti suara yang ketika dicari sebesarnya tidak ada apapun, dan di bangunan tua itu ada sesosok perempuan, dan pemeran utama ini ketika jalan padahal lampu penerangan hanya satu, tetapi ketika dia jalan dia ngelihat ada 4 bayangan ketika dia berjalan, padahal lampunya kan cuma satu. Nah, terus dia juga merasa di sampingnya ada seseorang yang menemani, tetapi ketika dia entah dia tengok atau apa, sepertinya itu sama bayangan. Nah, dia terus berjalan dengan kumat kamit. Akhirnya lagi bayangannya jadi 4 lagi. Nah, ada suara motor digas, ada suara tak-tak, ceklek, keserek. Nah, kemudian lalu dia duduk seperti ada yang menepuk bahu dia. Nah, terus dia memberanikan diri menoleh ke belakang sambil memejamkan mata, sambil bilang, jangan ganggu aku. Ketika dia buka mata, ternyata ada sosok tersenyum ngeri kepada dia dengan kepala miring. Ngeri cok. Nah, terus akhirnya dia sudah sampai rumah, dia cerita kepada ibunya, dan ternyata benar, itu ternyata seseorang pada zaman Belanda dulu dan dia dimutilasi. Ya, jadi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Teman-teman bisa di komen kurangnya apa, dihujat silahkan, ngeliat penampakan di sini silahkan, di like, komen, subscribe. Terima kasih.